Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring dari kanal YouTube GBIB Horeb. Menjalin kesatuan dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus adalah hal yang indah. Sebab dalam persekutuan kita terdiri dari berbagai suku dan bahasa, berbagai latar belakang keluarga dan tingkat intelektual. Sama seperti doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Marilah kita berdiri, mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita memasuki hadirat Tuhan. Umat bernyanyi, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jangan dia pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan didikan-Mu bagi kami. Saat ini, umat dan keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pada malam ini. Biarlah doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu dan firman-Mu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Umat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan puji-pujian Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 10 secara silih ganti. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berserah kepada kuasa Tuhan yang akan membimbing kita dengan roh-Nya yang kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berdiri untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini kita membacanya berdasarkan kitab Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kejadian 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, firman Tuhan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah
menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan yang akan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara, umat Tuhan, kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Syukur itu adalah satu wujud respons sebagai umat Allah, sebagai insan Allah, sebagai manusia Allah. Artinya sebagai orang yang diciptakan. Kita patut bersyukur karena sebuah penciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah itu penciptaan? Penciptaan itu adalah sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Dan termasuk hakikat hidup manusia yang dari tidak ada menjadi ada. Dan itu semua karena kuasa dari Allah. Sesungguhnya yang diciptakan itu adalah sesuatu yang tidak berdaya. Bahkan di dalam bacaan Alkitab kita disebutkan debu tanah. Debu dan tanah ini merupakan simbol dari keadaan ketidakberdayaan itu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Dan dikatakan di dalam bacaan kita, manusia adalah dibentuk oleh Allah dari debu dan tanah. Ini menandakan bahwa sekali lagi hakikat hidup manusia itu adalah lemah, debu, mudah hilang, mudah habis, mudah larut. Saudara-saudara, kita berada di saat merayakan minggu Pentakosta. Dan selalu saya memberikan penegasan bahwa Pentakosta itu adalah sebuah peringatan di mana kita merayakan penciptaan Allah atas kehidupan ini. Kita merayakan karya-karya besar Allah. Kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh karena itu mereka yang diciptakan harus memberikan respons. Harus memberikan jawab. Harus bisa memberikan nilai atas ciptaan itu. Allah menciptakan manusia sempurna adanya. Dan karena itu respons kita adalah menjaga, merawat kesempurnaan yang dari Allah ini. Kita harus menghargai kehidupan yang berasal dari Allah ini. Jadi salah satu panggilan dan pengutusan orang percaya adalah menceritakan, menunjukkan,
menyaksikan bagaimana sesungguhnya kehidupan itu sungguh-sungguh bernilai. Kehidupan itu sungguh-sungguh berarti. Dan kalau itu nilai yang ditambahkan, tentu tidak berpusat pada dirinya. Tapi nilai yang ditambahkan itu berpusat kepada Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain yang di luar Allah. Sekali lagi, memusatkan segala nilai-nilai kehidupan pada manusia itu, dia tidak akan berarti. Toh manusia adalah lemah. Manusia adalah sesuatu yang tidak berdaya. Tetapi di dalam ketidakberdayaan manusia itulah dia membangun nilai kehidupan yang besar, memberikan arti yang besar bagi Tuhan penciptanya. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak menginginkan kehidupan. Mungkin bahkan kita mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun. Maka itu sama dengan mau menyatakan bahwa aku ini ingin hidup sepanjang masa. Tentu tidak salah kalau kita mempunyai obsesi kehidupan, mau hidup terus. Tapi bagaimanakah sesungguhnya kehidupan itu bernilai untuk memperkokoh kehidupan kita, atau justru mau memperkokoh bagaimana karya dan kuasa Tuhan? Saudara-saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, sebuah catatan penting mengenai nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada Allah. Inilah yang disebut di dalam Perjanjian Baru oleh Yesus, bagaimana hidup ini tertuju kepada Allah. Segala sesuatu untuk Dia dan di dalam Dia. Kita berada dalam tantangan dan pergumulan hidup yang tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini tidak ada satupun manusia yang bebas atau yang kebal dari virus corona. Dia bisa menerpa kelompok-kelompok sosial masyarakat yang tinggi ataupun yang rendah, yang kaya ataupun yang tidak kaya, yang pandai ataupun yang tidak pandai. Tanpa terkecuali di seluruh antero dunia ini, kita mempunyai tantangan yang sama berhadapan dengan corona. Sebuah virus yang mematikan karena belum ada vaksin atau obatnya. Lalu apakah kemudian hidup ini tidak bernilai? Tidak berarti. Tetaplah hidup ini berarti. Karena arti dari hidup ini bukan harus ditentukan dengan adanya tantangan ataupun hambatan ataupun halangan dalam hidup ini. Kita tidak berorientasi kepada apa yang sementara kita hadapi, tapi kita berorientasi kepada apa yang kita yakini dalam hidup ini. Kalau keyakinannya sungguh-sungguh kuat, maka kita akan siap dan sedia menghadapi keadaan apapun dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudaraku, masa raya Pentakosta adalah masa raya yang sungguh-sungguh memotivasi kita untuk menceritakan tentang karya-karya besar Allah. Di antaranya adalah Allah kita adalah pencipta. Dan penciptaannya adalah sempurna. Dan karena itu ajakan hidup ini adalah bagaimana merawat, memelihara kesempurnaan hidup itu. Memang hidup ini tidak luput dari
kepuasan-kepuasan. Boleh dong kita menginginkan adanya kepuasan hidup. Tapi bagaimanakah kepuasan hidup itu menjadi nilai dalam hidup ini? Apakah bernilai positif atau negatif? Memang pada masa pandemi COVID-19 ini kita cenderung untuk menolak yang positif. Lebih senang dengan yang negatif. Memang corona ini bikin dunia ini edan. Karena apa? Mestinya orang itu hidup bernilai dengan kedekatan, tapi ini justru orang itu bisa bertahan hidup kalau dia berjauhan. Edan kan? Mestinya orang itu hidup bisa memberikan seluruh jiwa raganya ini, entah itu dengan senyuman, entah itu dengan salaman, tapi semua sekarang tidak ada. Disinilah letak keedanannya. Orang senang dengan yang positif, tapi khusus kali ini semua berlomba-lomba kalau boleh saya tidak positif. Saya pinginnya negatif. Kalau yang positif orang pasti menjauhi. Orang mungkin bakal mencibirkan juga. Disinilah keedanan hidup itu. Tapi sekali lagi saya tadi mengatakan orientasi dari kehidupan ini bukan karena adanya halangan, bukan karena adanya hambatan, bukan karena adanya tantangan juga pergumulan dalam hidup. Karena sejak awal kita sudah diciptakan oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, marilah saudara, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita. Ketika kita diminta untuk memberikan penghargaan atas hidup ini dengan nilai-nilai yang sungguh-sungguh berorientasi kepada kemuliaan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi bukanlah merupakan kekhawatiran ataupun ketakutan dalam hidup ini. Allah menjadikan kita adalah makhluk mulia. Dan kemuliaannya adalah justru karena kebesaran Tuhan, bukan karena kebesaran dirinya. Sekali lagi, tidak ada artinya debu dan tanah itu. Tapi dia sungguh berarti karena adanya nafas, nefes, adanya kekuatan Allah, roh dari Tuhan. Karena bermula dari roh Tuhan, maka dia harus bermuara kepada roh Tuhan pula. Bukan rohnya manusia. Jadi bermula dari Tuhan, berujung pada Tuhan. Nafas hidup yang dimaksudkan di sini adalah kuasa dari Tuhan. Dan tidak ada hidup ini akan berharga ketika kita membangun kekuasaan atas nama diri kita sendiri. Kita tidak tahu pergumulan nyata kita akibat pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir. Yang ada adalah harapan untuk segera berakhir. Dan oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan nyata seperti ini, mari kita memberikan penghargaan atas hidup ini. Dan salah satu penghargaan atas hidup ini, bahwa dengan kita membangun, menjaga, merawat hidup ini, kita juga sementara membangun kehidupan yang lain. Jadi jangan egosentris terhadap yang lain-lain, emangnya gue pikirin. Tidak seperti itu. Kita harus bisa menjadi orang lain. Kita harus bisa memberikan arti, nilai,
harga atas kehidupan ini. Bukan untuk diri kita, bukan untuk dihargai. Kemenangan dalam hidup itu adalah ketika kita memberikan penghargaan yang tidak terpusat pada diri sendiri. Marilah saudaraku, kita berjalan bersama menuju hari depan ini dengan penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu mengharapkan respons di mana kita dapat memberikan nilai atas kehidupan ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi ibadah kita menjadi sebuah kemuliaan. Baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita maupun terutama bagi Tuhan. Karena kita beribadah bukan supaya kita selamat, tapi kita beribadah karena kita menghargai keselamatan karya ciptaan Tuhan dalam hidup ini. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Menaikkan doa syafaat. Ya Allah, Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh benar, telah menciptakan, telah memberikan kehidupan bagi kami, umat yang percaya kepadamu. Kami adalah makhluk ciptaan Tuhan, kami hidup karena selamat dari Tuhan, karena kuasa dari Tuhan. Buatlah kami semua mengalami karya kasih, karya kuasa Tuhan melalui pelayanan firman-Mu
Kami dibangkitkan dalam karya-karya iman kami yang menghargai kehidupan ini, memberikan nilai atas kehidupan ini, sehingga berarti bagi yang lain dan terutama berujung bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati kami baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau tolonglah kami. Engkau kuatkan kami semua. Untuk kami dapat membangun kehidupan bersama kami. Di tengah-tengah keberadaan kami. Yang sungguh-sungguh berada dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Kami dibatasi dalam hidup sosial kami. Kami harus menjaga dan membangun kehidupan bersama-sama. Tuhan menolong usaha-usaha yang kami lakukan dalam membangun kesejahteraan hidup, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga bersama dengan orang lain yang ada di sekeliling kami, bahkan yang ada di sekitar kami. Berkatilah persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu GPIB Horeb di seluruh wilayah pelayanan, di mana kami masih harus beribadah di rumah. Dan biarlah ibadah kami ini sungguh-sungguh menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena kami menandai kehidupan ini dengan memberikan respons, memberikan nilai atas karya kasih dan kuasa Tuhan bagi kehidupan kami. Bagi mereka yang lemah, yang sakit, yang lanjut usia, Tuhan tolong kuatkan mereka semua. Hiburkan mereka semua. Berkati perawatan medis, obat-obatan yang dipergunakan. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan berimannya, karena kekhawatiran dalam hidup, Tuhan menolong. Yang lanjut usia, yang terbatas karena kesendirian, sebagai duda, sebagai janda, sebagai anak yatim piatu, Tuhan menolong. Biarlah kami hidup dipenuhi dengan kesukacitaan, dan kami sungguh-sungguh berorientasi pada kuasa dan kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami dalam usia sekolah, Tuhan menolong mereka. Baik dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi. Bagi kaum muda-mudi, Tuhan juga menolong mereka dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka. Bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan, ataupun mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19, mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan kiranya menolong. Bagi mereka yang sementara mencari pasangan hidup, bagi mereka yang merencanakan untuk hidup di dalam perkawinan, bagi mereka yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan kiranya menolong. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun secara moral, Tuhan kiranya menolong. Berkati mereka, ajar mereka senantiasa bersyukur. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun maupun hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, Tuhan juga memberkatinya. Mengajar kami untuk senantiasa bersyukur. Berkati pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu GPIB Horeb, seluruh presbiter, fungsionaris pelayanan, Engkau memberkatinya. Program kerja majelis jemaat di tahun 2020-2021, Tuhan kiranya memberkati. Berkati bangsa dan negara kami dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Satuan tugas yang mengendalikan, yang mencegah, yang memulihkan keadaan karena pandemi COVID-19, Tuhan menolong. Para medis, pelayanan rumah sakit, Tuhan juga memberkati. Pemerintah, non-pemerintah, lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan juga menolong semuanya, agar semuanya dapat memenuhi tugas panggilannya oleh karena hikmat dari Tuhan. Bagi pemerintah kota Jakarta,
khususnya kota Jakarta dengan keadaan akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong. Berkatilah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kami. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menyambut usia 75 tahun bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Berkati orang-orang yang mengalami pergumulan karena penderitaan akibat bencana alam maupun konflik-konflik sosial, Tuhan kiranya menolong. Inilah doa harap, doa syukur kami, doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita telah menyaksikan kebesaran Tuhan. Kasih-Nya telah terpatri dalam sanubari kita. Mampukah kita mewujudkan kasih kita kepada-Nya melebihi segalanya? Ada satu kesempatan bagi kita untuk mewujudkan kasih itu, yaitu dengan memberikan persembahan syukur. Hendaklah kelebihan kita mencukupi kekurangan sesama, agar kelebihan sesama kemudian mencukupi kekurangan kita. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPIB Horeb. Nomor dapat dilihat di running text di bawah ini, atau dapat juga melalui kasir kantor Majelis Jemaat setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan 15 WIB. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan, kami mengalami berkat yang Engkau curahkan dalam perjalanan hidup kami. Berilah kepada kami hati yang dipenuhi kasih Kristus, agar tidak hanya memikirkan kecukupan dan kebahagiaan kami saja, melainkan juga memiliki hati yang setia memberi dan memperhatikan sesama dalam derita dan kekurangan mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kehidupan kita telah mengalami malam. Dan malam itu adalah berkat atas kehidupan, di mana waktu akan terus bergulir, perubahan akan terjadi, kehidupan mengalami silih ganti, dan hanya satu yang tidak akan pernah berubah, bahwa tangan kasih Tuhan akan tetap terus merangkul dan menaungi kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 pada ayat yang ke-12 dinyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu marilah saudara-saudara, kita saksikan, kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas ibadah yang boleh kami persembahkan pada malam hari ini. Kiranya melalui pelayanan firman-Mu, firman yang sudah kami dengar, kami dapat menyaksikan berbagai kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Jadikanlah hidup kami dan juga keluarga kami tahta kemuliaan-Mu, yang memancarkan sinar kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Kami memohon berkat daripada-Mu, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan memenuhi kami semua,
Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia. Amin.